apa kabarnya sahabat-sahabat Anya Queen? Ketemu lagi sama saya Anya Queen di channelnya Anya Queen, Anya Manja, Manja Makna. Guys, kali ini aku datang sama bintang tamu, seorang aktor film, komedian, plus juga host membawa beberapa produk TV. Mau tahu siapa dia? Sebelumnya nih aku kasih tahu ya, aku sekarang berbeda sekali. Biasanya kan aku bersama di satu studio. Kali ini aku berada di salah satu hotel ternama. Mau tahu siapakah dia? Kita lihat. Hai Kak Kicin, Hai, Anya Dorantes, terus sekarang Anya Queen. Iya. Luar biasa. Aku kenal kamu dulu Anya Dorantes, sekarang Anya Queen. Iya, beda sekali karena dulu kan nama suami. Sekarang cerai jadi nggak boleh. Nggak boleh. Luar biasa loh. Maaf ya baru hari ini bisa Iya. dari kemarin. Tahu nggak sih guys, aku tuh ngawin Karang Kicin itu beberapa tahun. Awal tahun malah ya. Iya. Cuman karena kesibukannya. Padahal udah di DP loh aku. Sekitar 45 juta mah udah masuk ya. Iya. Cuma karena sibuk banget, aku mengerti juga karena aku juga pernah kerja bareng Gini, nanti beliau kita ini. cerita, tapi sebelum ceritain, buka dulu dong Oh, ya iya, kecantikannya. Iya tetap. Oke. Jadi gini, sebelum kamu tanya aku kasih tau dulu. Anya ini dulu ini aku seneng banget hari ini dia tampil luar biasa fresh karena dulu dia pernah kerja di manajemen aku, menjadi salah satu tim aku yang ngurusin baju, ngurusin itu, dan dia anak yang paling rajin. Aku kenal dia di salah satu acara Boya Daratan TV sama lagu Purba sama Vanessa Angel. Dan aku lihat luar nih anaknya rajin, dan akhirnya aku kerjakan hampir 5 tahun ya yang kerja di tempat aku, dan kita nggak ada masalah apa-apa. Aku sengaja buat dia sukses, dan maksudnya dia biar sukses, nggak mau selamanya terus. Kalau selamanya terus kan akan terus di posisi itu kan. Betul. Aku pengen, aku rela, yang penting dia bisa sukses, bisa maju, dan sekarang alhamdulillah aku udah melihat dia. Apalagi guys ya, aku dulu tuh orang yang malu sekali, bahkan bisa diceritakan. Malu banget, dan semua bajunya dia harus warna hijau. Betul sekali, kan aku suka banget sama warna hijau, green, Yeah. I like sama gitu. Tapi berjalan waktu karena aku sering ketemu produser, sering ketemu sama orang TV, aku sering dikomplain bahwa lo gimana mau maju kalau bisa pakainya serba hijau, kayak udah kayak ulat keket dulu ya dibilangnya. Maaf sebentar, agak gedein dikit boleh? Oke. Ya padahal ini acara kamu, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa aja, aku seneng banget. Karena nggak sih guys, aku tuh biasanya ya interview sama model-model ataupun talent baru, dan aku wawancara seorang kakak aku, senior, mentor aku. Jadi grogi gimana sih ya, aku tuh bener-bener kayak nervous karena kebayang dong, aku tuh dulu pemalu banget, apalagi aku banyak belajar dari beliau karena beliau tuh luar biasa, sering membawakan program TV. Aku bahkan sering baca keyboard kalau lagi MC ya. Aku di situ banyak belajar guys. Jadi aku sering merhatiin, observasi, mengamati. Dan gimana profesionalnya aku kan dengan baju harus sekali. detail ya, bawel harus detail dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perfect sekali. Dan sekarang kamu ikut bagus. Iya. Karena dulu tuh aku paling suka marah sama dia, karena kalau dia tuh dulu nemenin aku tuh pakai sandal jepit lah, sepatu cuman biasa itu, baju ini tuh yang benar-benar yang enggak amat males kata dia. Tapi sekarang luar biasa. Ya karena dulu aku tuh cuek banget. Gimana sih orang anak kampung baru ke Jakarta ya? Soalnya kerja aja ya. Bukan Subangnya. Maaf warga Subangnya agak ini ya. Takut. Tapi saya nggak boleh pulang loh. Nggak apa-apa, kan membawa hari Subang. Walaupun padahal aku bangga kok jadi warga Subang gitu. Cuma saya tuh, aku tuh gimana sih orang kampung datang ke Jakarta cuma taunya kerja gitu, nggak tahu fashion, nggak tahu dunia keartisan kayak gimana. Tapi berjalan waktu aku sering nemenin kerja sama Kak Raffi ini, aku tahu banget tentang gimana cara penampilan, cara memanage, dan juga cara gimana sih match and match-nya ya. Karena aku sering menyiapkan baju yang misal mintanya baju ini, jadi aku hafal, oh kalau atasan ini match-nya seperti ini. Dan Jadi aku orang yang paling perfeksionis, aku bawel. Walaupun aku gemuk, tapi aku bagaimana orang gemuk tapi bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa. Betul. Fashion-nya tuh ada, dan apalagi dia selalu perfect yang aku suka. Matching dari ujung kaki sama ujung kepala tuh perfecto gitu loh. Gimana? Oke, Raffi ngomongin tadi aku bahas kita tentang udah ya kita tentang persahabatan kita dulu ya. Gitu. Karena kita bagaimanapun berawal dari kerja bareng satu program, kita menjadi kayak teman ya. Bukan teman dong, kita udah kayak adik kakak. Iya, udah saudara. Karena keluarga aku juga sama dia kan, dia jujur loh. Mama aku sama papa aku tuh nganggap Anya tuh udah kayak anak gitu, bener-bener yang si Anya mana, udah bener-bener care banget karena Anya tuh kerjanya loyalitas, kerjanya luar biasa. Dia di rumah walaupun nggak syuting pun dia rajin gitu, dia yang nyuci piring, dia apa
nggak perlu disuruh, padahal itu bukan pekerjaannya dia. Susah sih ya kalau jiwa-jiwa mandiri, karena aku dari kecil didik sama mama aku tuh menjadi seorang Wonder Woman. Apa ya, serba harus bisa dilakukan gitu tanpa disuruh pun. Kita harus ada inisiatif gitu. Jadi bahwa itu tuh udah dari kampung, jadi terbiasa gitu. Jadi susah kalau misalkan aku bisa kerjakan, kenapa nggak dikerjakan, nggak mesti harus disuruh gitu. Iya. Oke, Kak Raffi ngomongin masalah kita hari ini di Hotel Horizon ya. Oh iya, Hotel Horizon. Terima kasih Hotel Horizon Cibubur. Terima kasih ya udah mensupport aku. Tadi kita juga baru makan siang ya. Iya, makan siang. Menunya enak banget, dari luar biasa. restoran Santan restoran. Kita menu namanya buat menu khusus ayam gesit. Jadi ada 4 varian rasa. Susah kayak aku dong, orang gesit. Nah betul, ada 4 varian rasa: ayam kremes, ayam penyet, ayam geprek, sama ayam bakar. Nah tadi kita makan ayam. Aku ayam kremes. Aku juga kremes banget. Ada yang ayam geprek juga. Kremes banget ya. Makasih Harrison. Terus lanjut. Makasih. Oke, Kak Raffi, thank you banget udah hadir di channelnya aku. Aku mau nanya nih, mungkin di luar sana sebagian teman-teman kan pengen tahu detail lagi tentang perjalanan karir Kak Raffi ya. Kalau aku juga nggak tahu detail banget karena aku maksud juga Kak Raffi udah di atas ya. Jadi aku pengen juga tahu. Nah, tahun berapa ya kita? 2011 ya. 2010-2011 lah. 2011 gitu. Gimana sih awalnya Kak Raffi sih bisa terjun ke dunia entertain? Awalnya gimana? Apakah emang Kak Raffi tuh dari kecil tuh udah hobi di depan kamera gitu loh, ataupun orang tua udah ngeliat Kak Raffi tuh punya bakat sehingga itu Kak Raffi itu langsung disupport gitu loh? Ya. Jadi gini, aku itu berawal dari kalian mungkin udah banyak yang tahu, aku dari Lenong Bocah, tentunya dari SD, dari Mas Didi Agumai. Terima kasih Mas Didi Agumai yang bersama almarhum Olga Syaputra, Ruben Onsu, Yawa Ode, Cika Ode, Oki Lukman, dan yang lain-lain lah itu dia. Aku di Lenong Bocah dan aku anak yang enggak, kalau dibilang entertainment enggak juga, karena aku anak pemalu juga. Gitu. Sama kayak kamu, aku anak pemalu, anak kalau sekarang udah malu-maluin, ember. Pemalu. Terus sampai cucu ya, talkshow-nya dia ada lucu-lucunya juga ya. Iya dong. Iya. Ini walaupun temanya serius tapi kita juga harus santai. Iya, benar. Dia bagus. Bagaimanapun aku diajari sama mentor aku ini. Oke. Terus jadinya aku masuk di situ dan aku bertemu dengan orang-orang gila itu dan anak-anak bocah yang tadinya aku nggak ngerti. Aku tuh dulu asal kamu tahu, dulu tuh aku cita-citanya adalah menteri agama loh dia. Serius? Karena kan gue begini-begini lo tau dah. Alhamdulillah. Tahu nggak guys? Kak Raffi ini tuh berbeda sekali dari artis lain. Walaupun dia komedi lucu heboh, tapi tau nggak sih? Agamanya sholat itu rajin banget. Aku sholat, makanya aku ada kadang-kadang suka ke bawah ya kalau misalkan aku. Kalau dia lagi nginep, rajin sholat. Tapi kalau udah pulang, balik lagi seperti biasa ya. Karena menurut aku itu agama tuh tiang banget kalau kita udah agama. Entertainment adalah riskan banget untuk masuk ke dunia-dunia yang benar. Aku tahu aku juga bukan orang suci, aku juga banyak dosa, tapi bagaimana aku bisa punya benteng kalau aku ingat sholat. Karena dengan kita punya benteng, akhirnya kita walaupun kita bergaul sama kalangan, kita bisa membatasinya. Dan kita juga istilahnya tuh walaupun kita tuh banyak teman yang kayak gimana pun, kita tuh alhamdulillah ya tidak ke bawah pergaulan ya. Karena kita udah punya benteng tersendiri. Apalagi karena kayak aku nih, aku sekolah dari SD tuh madrasah sama pokoknya salehah gitu, meskipun jiwanya nggak mau salehah gitu. Tapi benar banget itu walaupun jiwa lontenya ada. Putri muslimah nggak ngomong gitu. Oke gitu, jadi istilahnya itu sangat kuat sekali kental dengan keagamaan, sehingga aku juga kayak teringatnya bahwa aku dulu tuh waktu sekolah madrasah tuh kayak oh iya benar, pelajaran yang aku ambil ternyata Kak Raffi itu mengingatkan aku kembali, jadi sehingga tuh aku yang mencoba untuk dekat sama Tuhan. Maaf, ini bintang tamu saya apa kamu? Oh, kenapa banyak yang ngomong kamu? Ya, gak apa-apa. Berarti next time harus aku yang wawancara ya. Ya, dia pengen ditanya kayaknya ya ibu ya. Apa jadi kayak aku tuh jadi berbagi ya. Berbagi sama gimana? Ani jadi bagaimana nih? Oke lanjut ya. Jadi bingung sendiri. Bintang tamunya berapa sih? Kamu apa? Mesti udah bayar mahal loh saya di sini loh. Gila loh. Hotel Mulia, Hotel Horizon aja bisa menginikan loh dan bukan sebesar itu sabar ya. Oke Kak Raffi, lanjut ya. Maaf ya guys, ini karena saking kita udah lamanya ya, jadi bawahnya tuh pengen curhat aja. Dan biasa nanya, sekarang pengen ditanya. Jadi gini, Kak Raffi, setelah Kak Raffi kan belum selesai tadi. Belum selesai. Oke lanjut. Hostnya habis makan ya, jadi agak dong ya. Gulanya lagi naik nih.
Kalau habis makan udah mau bilang jangan makan dulu, wawancara dulu. Tapi perjalanan jauh. Oh iya. Kalau nggak di sana, Iya, lebih online benar-benar. nanti ya. Iya. Oke, Oke, Kak. lanjut. Jadi gini, ya itu dia akhirnya itu hal itu yang membekengi dan di entertainment akhirnya masuk nangis minta sama orang tua bagaimana caranya. Aku juga lahir dari keluarga yang sederhana juga dan aku pengen di entertainment karena aku membuat bagaimana keluarga aku pernah berada di atas dan akhirnya jatuh karena satu dan lain hal. Akhirnya bagaimana aku bisa berjuang untuk bisa naikin lagi derajat orang tua aku menjadi salah satu tulang punggung keluarganya. Apalagi maaf ya, kakak ini kan deket banget sama mama ya. Jadi gimana sih kakak tuh yang emang sayang banget, jadi pasti kakak juga memperjuangkan gimana sih kakak udah kayak tulang punggung keluarga. Iya ya, karena banget. Apalagi tuh sekarang nih, dulu mama papaku sekarang kan ada anak-anaknya abang aku juga Oh, iya. anaknya almarhum abang aku yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan sekarang anakku juga bersama aku di rumahnya aku dan ya udah kayak anak aku sendiri lah jadinya memang harus. karena dari kecil emang deket banget ya kak. Zamannya aku sering main karena deket banget ya. Udah sebelum abang aku meninggal juga memang Iya, sudah deket dekat. banget. Waktu itu masih ada Bang Rio kan? Masih. Masih ada Bang Rio. Gitu dan akhirnya masuklah aku di dunia entertainment di Lenong Bocah. Aku diajarin dan di Lenong Bocah mengajarkan aku menjadi seseorang yang tadi pemalu, jadi orang yang gila, seru gitu. Tapi akhirnya aku nggak berhenti di situ saja, bukan hanya sekedar sanggar saja. Karena Mas Aditya Guma juga luar biasa mendidik aku menjadi orang yang pemalu, jadi menjadi orang luar biasa gitu. Tapi aku juga nggak bisa diam di situ saja. Aku harus keluar untuk casting sana sini bersama beberapa sahabat-sahabat aku. Ada aku casting lah di sinetron ini dan tadinya aku tuh model loh awal mulanya kan. Aku ada beberapa. Aku lihat guys, aku beberapa kali ngeliat kalau pernah nemenin pemotretan photoshoot, gaya Iya. sangat gila. Model-model aneh kayak tau kan yang majalah. Iya, Emangnya udah. kan emang entu. Iya, dulu. bener. Tapi zamannya aku masih kurus dulu kan, Iya. zamannya berondong. Nah, akhirnya tapi berjalan waktu, akhirnya sinetron pertama aku yang aku dapat komedian itu adalah sinetron Kawin Gantung. Oh, Kawin Tahu kan? Gantung. Oh, Yang Natali Sarah. Natali Sarah, Nah, betul. di situ aku sama Olga jadi banci salon. Kalau nggak salah di Riyadi. Jadi Riyadi, Natali Sarah dan yang lain-lainnya, Haji Bolot dan nah disitulah akhirnya aku ngerasa kok aku jadi komedian yang tadinya aku nggak ngelawak jadi seorang komedian sampai akhirnya digiring dan itu sinetron pertama aku berperan banci dan itu sinetron pertama aku berperan dan itu shock loh. Dan aku main di salah satu PH terbesar pada zaman itu, yaitu Multivision. Hits banget. Orang kalau mau jadi artis harus di situ dulu. Kalau belum jadi artis karena banyak bintang-bintang cetak dari Multivision, Pak Rampu Jabi, dan dengan bayaran aku dulu masih berapa? Hanya 300.000. Serius? 300.000. Sekarang guys, puluhan bahkan sampai puluhan juta ya. Amin. Ya. Oke, Kak, selama Kakak menjalankan karir kan syuting pertama, ada kesulitan nggak sih Kak? Biasanya kalau syuting pertama kan apalagi kita bermain sama senior ya, pasti ada sedikit canggung. Seniornya ada Matiana, ada Haji Bolot, banyak tuh. Apalagi Kakak langsung dapat peran tuh sangat menantang ya. Menantang bukan menentang. Oh iya, Menantang. Maklum lah guys. Itu kameramen sampai ketawa tuh. Menantang. Gimana sih Kak? Kakak ada mensiasati karakter Kakak itu di sinetron tersebut? Mensiasati karakternya, yaitu dia bukan yang aku bingungin adalah bukannya dari aku, tapi lebih ke keluarga aku. Asal aja tahu, aku sempat dibukain ayat Al-Quran yang isinya bahwa laki-laki tidak boleh ke perempuan-perempuanan gitu ya. Yang kami perempuanan aja, nggak boleh pakai heels ya aja. Ini tuntutan kok. Tuntutan ya Mak, tuntutan ya. Jadi ya maksudnya gini, kalau ya, kita kan ini sebagai seorang entertainer ya, sehari-hari kita juga udah seperti ini, jadinya jangan. Walaupun sehari-hari aku pakai daster sih. Iya, tapi maksudnya nggak heels atau apa juga kan. Don't judge book by the cover gitu. Jangan melihat orang dari covernya luar saja. Aku sehari-hari biasa dan di situ papa mama aku sangat suka, nggak boleh aku nyari duit dengan banci-bancian atau apa. Tapi aku menunjukkan bahwa aku tidak begitu sehari-hari. Aku melakukannya di TV saja. Gitu. Aku melakukannya hanya di TV dengan ya pertama kali aku ke blush on bulu mata baju sampai aku tiap hari harus ke ITC Mangga 2 untuk belanja baju cewek kayak gitu, baju seksi gitu. Nah, dan di situ ada ternyata trademark aku adalah seorang banci. Jadi setelah itu banyak peran-peran banci terus gitu kan. Sampai ada lama-lama sampai akhirnya aku berpikir bahwa kalau gue begini terus, gue harus punya sesuatu peran
yang membuat gue orang tahu bahwa gue juga bisa berperan serius. Dan film pertama aku berperan serius adalah Ayah Mengapa Aku Berbeda. Peran aku itu sih nggak serius banget, tapi aku tidak boleh ngelawak di situ. Aku hanya sebagai sahabat dekatnya di Bawah Angel, dan yang itu film pertama aku, maksudnya bukan film pertama, film udah banyak, tapi film yang benar-benar menunjukkan serius dan komediannya ya, dan itu benar-benar serius. Kamu kan nemenin aku. Betul. Kamu Apalagi ya, kan? guys ya, Karafi ini di film tersebut tuh membawakan satu peran yang empati banget karena punya sahabat itu kekurangan gitu. Dan dia sebagai cowok yang empati yang agak sedikit culun ya. Iya, culun. Terus pokoknya dia care banget gitu loh. Apa namanya, dan satu-satunya bisa mengerti bahasa dia di sekolah cuma aku. Makanya aku sampai hampir 1 bulan belajar di salah satu sekolah gitu. Gitu. Itu sangat tertanam sekali kayaknya Kak. Banget, dan disitulah alhamdulillah aku masuk nominasi di beberapa award di situ juga sampai Asian Film Festival. Dan ya alhamdulillah disitulah semenjak itu jadi orang jadi lebih melek. Oh ternyata Raffi Film bukan hanya berperan Banci aja, bisa di peran-peran yang lain juga gitu. Dan setelah itu alhamdulillah aku menunjukkan aku menjadi seorang aktor. Aku bisa jadi peran di film Pacar Hantu Perawan juga kan. Aku sebagai cowok dan harus beradegan. Apa adegan harus ada adegan yang ML dengan perempuan. Adegan yang maksudnya kan kata itu ML kan, itu kan singkatan Mobile Legend. Mobile Legend kan bisa dong. Bisa. Pinter banget dong. Kan, nah, main Mobile Legend itu sama cewek aku si Dua Racun itu salah satu personel Dua Racun. Ya tambah lagi pembuktian, jadi ya itu alhamdulillah ya, orang tua aku juga udah santai sekarang udah tahu aku sebagai aktor bukan sebagai gitu. Terus gimana sih Kak ketika Kakak mendalami peran tersebut? Kan Kakak waktu awal kan mendalami peran agak sedikit perempuan. Gimana ceritanya Kakak meyakini suatu sutradara film ataupun orang-orang PH ketika Kakak dapat bisa bahwa peran di serius gitu, di peran-peran yang itu film itu. Bagaimana cara meyakinkan? Aku malah aku nggak yakin karena aku pertama kali dihubungi sama Bapak Vindo Purwono. Dia hubungin aku. Bapak Vindo kalau mau tahu guys, dia seorang sutradara film yang terkenal ya. Terkenal banget. Film itu bagus-bagus semua. Kalau sinetronnya Gandeng-Gandeng Serigala. Kalau ABG yang dulu tuh Tommy Kurniawan. Itu hits banget kan. Kalau film banyak banget, film keren semua, film horor itu keren banget. Makanya dan dia seorang yang strength, tahu sendiri dong. Di lokasi syuting kalau istrinya aja Teh Rena dimarahin sampai tapi itu bagus, maksud aku dia fair. Bukan hanya sama orang, sama istrinya pun dia profesional. Sehingga makanya hasilnya sebenarnya berkualitas. Seperti Kakak juga kan ketika didirect di Didik ya, kan jadi ya. Walaupun Kakak awal tuh kurang percaya. Jadi aku pasti tanya, bilang, Vi datang ke Raffi Film gitu. Pak Sunil Santani mau ketemu kata dia. Nah terus aku bilang, Bang ini casting dulu apa atau ini enggak, lo langsung kalau lo udah oke langsung tanda tangan kontrak kata dia. Aku setelah di pada casting ramai, aku udah masuk langsung di situ ternyata udah ada Omari Mamlati, Surya Saputra, ada yang lain-lainnya. Bang Naga belum, karena tadinya Bang Naga itu yang main siapa gitu. Bang Naga itu karena harusnya isi soundtracknya saja, tapi ternyata Bang Naganya oke. Itu film pertamanya Bang Naga, vokalisnya. Sekarang ada band dulu Lila. Nah akhirnya disitulah aku disuruh jadi kayak gini-gini sampai gue bilang, ini serius lo kasih peran gue kayak gini? Iya serius Bang, gue selama ini trademarknya adalah komedi. Enggak, gue yakin lo bisa. Hari itu juga tanda tangan kontrak, hari itu deal, aku oke. Besok kan langsung belajar di sama guru tunarungu gitu. Disitulah tantangan besar. Enaknya kalau film itu yang membuat aku sekarang jujur nggak mau ambil sinetron dulu karena menurut aku industri sinetron, aku sih tidak menjelekkan sinetron, tapi sinetron itu kita cuman kayak datang menghafalin naskah, take kelar. Kita tidak mendalami peran. Dan apalagi nggak dapat ilmu-ilmu tentang dunia acting. Walaupun Kakak pernah sekolah acting ya, tapi kan di film ini Kakak benar-benar kayak banyak masuk. Jadi di film itu kan ada workshop, ada reading, ada observasi, ada pendalaman karakter, dan itu butuh berapa minggu sampai berapa bulan. Jadi kita dengan para pemain udah hampir ketemu tiap hari, jadi kita udah chemistry-nya kan enak banget. Banyak adegan dari drama ada cinta Rupi nggak, maksudnya tuh saking deketnya ya, tapi benar saya juga pernah cinlok di film itu, nggak apa-apa kan, jangan sebutin nama akhirnya pakai lanjut Kak. Jangan, udah nikah loh. Iya, enggak lanjut Kak. Kan cuma maksudnya mengingatkan Kak, aku juga kan
ikut terjun guys, karena aku waktu itu Iya. nemenin Karafi Iya, orang kan sampai aku belajar juga. udah punya suami orangnya kan, ceweknya kan yang Iya. itu yang pernah cilok sama aku. Iya. Lanjut guys. Terus habis itu gue klarifikasi. Terus habis itu yang membuat aku tidak meyakinkan, tapi orang malah meyakinkan. Alhamdulillah pas film itu keluar, ada beberapa PH datengin aku untuk kasih peran yang oke gitu. Dan alhamdulillah sekarang nih 2019 kemarin aku sedang syuting sekarang, tapi belum boleh aku kasih tahu judulnya karena masih ini. Aku syuting film Legend. Aku harus memainkan tokoh drama true story, tokoh legend yang ternama. Ada 3 orang tokoh legend, aku salah satu peran utamanya. Dan aku memainkan jauh dari keseharian aku. Jadi yang film sebelumnya jauh banget ya. Jauh karena aku harus berewokan. Aku harus berarti berewokan. aslinya Karafi nih guys. Iya. Karafi itu ada turunan Turki, Iya. India. Iya. Oke, jadi Turki guys. kan- Oh iya. Jangan mengingatkan pacar Anda. Iya, maaf, maksudnya India ya. Karena kan biasa kalau berewok kan saya ingat itu Turki, orang-orang sana ada gitu kangen kan. ya kayaknya ya. lanjut. Oke, Karafi. Jadi di sini alhamdulillah aku juga dapat peran yang karena COVID ini jadi berhenti dulu. Iya. Ada masih hampir Tapi udah sempat udah syuting di-take 70%, udah syuting 70% dan alhamdulillah sudah ada beberapa pemain senior yang sangat senior, pemain watak luar biasa. Nanti aku belum bisa sebutkan gitu karena memang kisah legend, jadi kita harus keep dulu. Tapi di situ aku berperan jauh banget sampai aku harus 2 bulan tinggal bareng sama pemainnya itu di kayak karantina asramain gitu, sampai akhirnya aku udah kayak membaur begitu aja. Dan alhamdulillah kamu ntar harus nonton, aku akan kasih dong. premiernya. Premiernya aku harus undang ya, harus Kak. banget. Nah itu Aku jauh pengen banget lihat kakak tuh jauh beda. Jauh beda Aku sekali. ngerokok, aku nggak ngerokok kan, tapi di situ aku harus ngerokok dengan bibir aku yang hitam, padahal bibir aku juga nggak hitam. Di situ dia udah dengan aku yang beda banget, yang benar-benar nggak ada ngondek-ngondeknya. Karena bergaul sama cowok-cowok ini ya. Iya. Baik motor ya. Iya. Sehingga pendalaman karakter kayak. Karena Oke, lanjut Kak. ya udah kayak gitu. Dan ya udah, habis semenjak Ayo Mengapa Kau Berbeda sampai sekarang aku mencintai film banget, dan aku ngerasain bahwa film buat aku jadi mengeksplor diri aku. Dan satu lagi ya guys, yang aku tahu sama Karapsinan itu kalau misalkan lagi syuting film, dia tuh seorang sangat yang profesional sekali. Kenapa bisa profesional sekali? Aku sering banget ngeliat dia tuh kalau dapat kalau misalkan udah baca script tuh bener-bener kayak serius banget. Dan ada beberapa kalau misalkan hari ini syuting nih, dia tuh kayaknya tolong misalkan kalau jam berapa, dia tuh bener-bener kayak mendalami lagi dan benar-benar menghayati banget ya. Nah, Jadi aku ketika siap dari rumah. jadi ketika udah di set tuh dia benar-benar kayak udah berubah banget. berubah. Itu aku salutin, makanya aku banyak belajar dari beliau gitu. Oke Kak, ngomong masalah perjalanan kakak nih. Waktu awal-awal kakak selama dari awal sampai sekarang kan bisa seterusnya itu, ada nggak sih Kak pengalaman tidak enakan, misalkan awal-awal tuh banyak penolakan casting, terus sering jalan. Ada nggak sih? Aku pernah cerita di beberapa talk show nih ya. Ya kayak gini, jadi ada salah satu PH besar yang ini untuk adik-adik, itu untuk anak-anaknya Anya Queen yang Ya, betul, maaf. supaya mereka banyak dong anak-anak kayak kamu betul. yang pengennya sukses langsung Iya, begitu tanpa instan, ada betul. Banyak kan, apalagi sekarang banyak model tampak keren, baju keren, istilahnya tuh kualitas nothing. Iya, dan nggak mau Mereka- nurut sama manajer. Ingat, Betul. hanya seorang manajer aja harus nggak benar, serius, karena kalau Iya. pada saat dulu aku belum punya manajer. Iya. Jadinya aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sampai akhirnya terjadi kejadian kayak gini. Jadi gini, aku casting sendirian di salah satu PH terbesar pada saat itu, nggak perlu aku sebut namanya. Iya. Aku tidak tahu namanya casting itu apa. Aku datang dengan celana pendek. Celana pendek masih Serius? Iya, dengan celana pendek dan masih kecil. Aku nggak paham pada saat itu. Iya. Aku datang kan, aku nggak paham kalau casting itu harus ada orang dalam, harus kenal ini. Udah tahu, udah datang aja jebret aja, dasarnya anak ini anak yang Emang- pengen maju, tapi emang serius tapi tahu itu kan antri banget tuh ya. Tahu aku masuk aja ketemu sama masnya si casting manajernya Jutek itulah, yang sekarang jadi temen aku. Oh, iya? Nanti aku ceritain ya, sampai akhirnya mas kameramennya capek kayaknya. Ya, makanya kasihnya dia Ya, tidak terus habis itu akhirnya aku disuruh, aku masuk, terus kata dia, kamu siapa, kata dia. Saya Raffi, nama itu belum Raffi Cina tuh, saya Raffi Variabi. Raffi Variabi. Terus ngapain kamu lihat bawah sampai atas? Mau casting, nggak ada casting hari ini, kata dia gitu. Ini kan mereka casting, nggak bilang gitu. Iya mereka, lo nggak boleh. Ini serius. Sampai aku keluar dari ruangan itu. Dasar aku kepo, ada artis yang masuk, cowok set. Itu lumayan ngetop pada saat ikutin dia supaya berharap aku boleh masuk nih. Pas disuruh masuk, cut, nggak boleh, kamu nggak masuk. Kok nggak boleh mas? Dia boleh, saya nggak boleh. Jawaban dia, iya dia boleh. Lo nggak boleh. Lo siapa? Bilang.
Dan pada saat itu aku sedih terus bilang, yaudah mas, saya kalau nggak boleh casting, saya taruh foto aja boleh deh. Yaudah sini mah fotonya, katanya. Diambil foto aku, buang di laci. Jepret. Entah itu laci, entah itu tempat sampah. Terus dibuang, aku keluar, nangis, sakit hati aku. Ya, sakit. Tapi aku sampai aku nengok ke PH itu, aku sampai bilang, ingat suatu hari lo akan lihat, lo akan meminta sama gue untuk bisa main di PH itu. Berapa tahun kemudian, di tahun 2000-an itu, aku berperan sebagai lupa apa di sinetron Food Court, tahu dong Food Court. Di situ hits banget di SCTV dulu setiap hari stripping. Dan aku sebagai ikonnya di situ dengan kacamata warna-warni. Iya, itu melekat sekali menjadi Raffi ya. Iya, Iya, itu benar-benar yang pokoknya kacamata aja orang-orang kacamatanya Raffi Cinon gitu. Kalau ke ITC warna-warni orang bilangnya kacamata Raffi Cinon karena itu aku ikonnya. Sebelum yang lain-lain aku udah duluan gitu karena. Nah, di situ akhirnya lagi hits banget iklan dan semua alhamdulillah lagi banyak. Siapa yang kamu tahu pada saat siang aku syuting siapa yang nelfon aku, ada seorang mas, halo mas Raffi, iya saya ini dari PH itu. Yang nelfon orang itu adalah orang yang pernah mengusir aku di PH itu. The dream come true, sesuatu kisah sedih aku, mimpi aku bisa kenyataan. Aku bilang apa? Suatu saat dia akan meminta sama aku. Bukannya aku dendam secara positif itu penting gitu. Dan aku berusaha gitu. Karena aku buat aku gini, aku nggak nyalain dia 100%. Mungkin pada saat itu aku masih kampung pakai celana pendek. Tapi kan caranya dia nggak baik ya. Itu caranya kurang salah. Sampai akhirnya aku nggak terima tempat itu. Tapi seenggaknya ini pembuktian aku bahwa orang jangan pernah menyepelekan orang, jangan pernah merendahkan orang karena suatu waktu orang yang kita rendahkan bisa membantu kita. Gitu. Tapi ini pengalamannya buat teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anaknya Anya bahwa itu semua mumpung kalian punya manajer seperti Anya dan yang lainnya, manajer yang lainnya, manfaatkan manajer kalian, nurut dan apapun itu lakukan dan disuruh sama manajer untuk kebaikan gitu. Karena pada saat itu aku tidak terarah sampai sebegitunya karena aku tidak punya orang dalam dan tidak punya manajer. Kalau sekarang mumpung ada manajer, ya itu ajangnya gitu. Maksudnya jadi orang lebih gampang. Kamu nggak usah ribet, nggak usah apa, tinggal jadi jalan aja. Tapi harus mau diatur. Kadang orang yang semau maunya banyak kan. Banyak banget. Apalagi kan zaman Karafucina itu zaman susah. Dan saingannya juga ketat banget dan kebanyakan di produser artis ya. Dan pada saat itu nggak ada sosial media. Kalau sekarang mau ngetop bisa bikin viral di sosial. Kalau dulu mau ngetop harus punya karya dan apalagi zaman sekarang tuh castingan banyak, program banyak, acara juga banyak, tuh iklan juga banyak. Makanya pada saat itu aku diusir karena PH tuh cuma beberapa buat 3 atau 4 biji. Apalagi yang ngusir aku itu PH lumayan besar gitu. Jadinya ya udah itu yang membuat aku bahwa sekarang mumpung ada manajer, mumpung ada apa, nurut sama manajernya, mau diatur untuk memberikan semuanya dan jangan semau-maunya. Kadang ada anak baru tapi semau-maunya. Yang penting adalah kalau kalian pengen jadi artis awal tuh selain kalian juga harus mau diatur, harus harus nurut, kalian juga harus punya jiwa yang itu baik ya kan? Itu nomor satu. Kalian harus hati, harus disiplin. Kalian juga itu jangan merasa diri kalian tuh berbangga hati ya. Kalian juga harus welcome, harus comfort, harus aware terhadap tim ya. Dan kalian juga harus menghargai orang gitu. Apalagi kalian tuh berhadapan sama senior, kalian harus punya biasanya tuh kayak itulah sopan santun gitu loh. Terus kalian juga jangan pernah malu untuk bertanya kalau ketemu sama artisnya, tidak salah kalian bertanya karena artis senior itu biasanya berbagi pengalamannya sering kasih dan dia jangan salah loh artis, makanya perbandingan artis senior sama artis baru jauh ya. Mereka tuh kalau artis senior itu disiplin. Dia datang jam berapa? Kalau jam 7 dia bisa datang, bisa jam 4 kalau jam 5 gitu. Apalagi beliau tuh kalau misalkan mau ada ketek itu mereka suka kompromi latihan. Sekarang ada artis baru nggak ada yang mau latihan. Iya, makanya kalian jangan pernah merasa kalian tuh hebat. Kalian kalau misalkan ketemu sama artis ini kalian harus banyak belajar lah ya. Betul, belajar juga dari manajer. Jangan kalau udah tinggal bareng ternyata tuh nggak mau apa gimana kan. Ya maksudnya kalau tinggal bareng kameramen kan ada manajemen. Iya, bisa base camp. Iya, base camp. Para manajemen itu menyediakan tempat untuk anak-anaknya gitu. Jadinya harus take and give. Iya. Manajer memberikan take, harus diberikan give. Take and penting banget guys. Paling penting kalian harus hargai manajer. Karena bagaimanapun kalian kalau sama manajer, ya ada sebagian orang bisa, tapi itu susah loh guys ya. Seorang Raffi Ahmad aja manajernya sampai sekarang nggak berubah dan dia Raffi Ahmad loh, dia masih nurut sama seorang, makanya menjadi seseorang yang luar biasa. Makanya kalian belum jadi apa-apa jangan pernah ini.
Betul, Apalagi jangan. manajer yang udah baik hati seperti ini, yang sangat Terima kasih. benar, aku nggak peres. Maksudnya baju-baju di luar sana kan baju Iya, juga baik banyak yang kan? peres-peres apa Anya nggak peres nggak apa gitu. Yang penting sama Anya mah nurut ya. Terus harus take and give. Take and give Ya. ya penting dong dalam bekerja sama. Kan kita kalau take Nggak and ada give take and give. namanya tuh apa namanya kalau ada satu yang dirugikan itu Iya, namanya bukan kerja nama sama ya take and kan. give itu macam-macam, bisa Iya. dibicarakan, bisa di ini jalan keluarnya, kan macam-macam, saling memberi, saling menerima. Orang hari gini nggak ada yang gratis, say, ya kan? Iya. Hari gini butuh modal, kita fair-fairan aja, emang benar. Ini kan dunia entertainment. Kamu butuh apa, kita butuh apa, say. Hari Betul. gini, say. Oke kak, thank you banget ya sudah mampir. Gak bisa begini, say. Ingat ya, kalian semua perlu saya sebutin namanya. Hei, Anda di luar sana, jangan sia-siain dia. Sebagai manajer kalian, ingat, take and give, say. Kak, itu nanti di acara Kan nggak aku sebut namanya. iya maksudnya nanti kita akan ke lanjut Oh ke iya, berikutnya ya. nanti kita mau di mobil aku ya, kita Iya, ngobrol-ngobrol. Oh, kamu mau lanjut ke apa? Maksudnya kita mau lanjut ke lokasi syuting. Syuting, Terus sampai aku kita mau nyambung tentang bisnis ya. Bisnis, Karena oke. aku mau ke dunia, aku lagi jalanin bisnis Betul. juga di dunia di saat pandemi seperti ini. Betul. Jadi apakah benar aku bangkrut? Apa aku makin kaya? Betul. Pastinya guys, luar biasa karena Cina itu selain dia punya skill luar biasa, dia juga apa namanya jiwa-jiwa bisnisnya ataupun pola pikirnya tuh sangat smart banget. Makanya aku banyak belajar dari Bilo karena Bilo itu menurut aku tuh orang yang pekerja keras banget. Makanya sampai sekarang aku tuh banyak belajar dari dia jadi seorang pekerja keras. Makanya kenapa kayak Karafi tadi bilang aku kerja gini karena aku pengen meniru Karafi karena cara kerja itu luar biasa guys. Makanya sehingga dia tuh walaupun puluhan tahun tetap eksis karena dia walaupun banyak baru-baru tetap namanya dia tetap Karena kita harus punya karakter, itu Ah. intinya. Itu yang punya karakter dan nurut sama manajer. Betul. Itu benar. Karena jujur aku udah begini, aku juga masih nurut sama manajer aku. Karena apa? Supaya kita seorang Olga Syahputra aja dia nurut sama manajernya. Betul. Karena kalau artis udah punya tinggi, kadang dia udah nggak punya manajer, jadi star syndrome. betul. Jadi dia Nah, kaget. hati-hati buat kalian semua hindari star syndrome caranya dengan Yaitu kalau dia punya manajer yang mengkat dia itu dia. Kalau ada manajer kayak kamu nih, kamu memegang artis yang hits, kamu kan nggak tahu bahwa begini loh begini, harus nurut gitu. Mau kita sebesar apapun kalau nggak ada manajer itu nggak nothing, Betul, say. betul. Karena di balik kesuksesan artis ada manajer di betul. belakang. Karena tugas kalian adalah kalian bermain dengan baik dan kalian kembangkan kualitas aktingnya. Masalah yang lainnya kalian diserahkan sama manajer. Karena manajer yang tahu pakarnya sela-sela istilahnya Iya. manajer seorang gate-nya. Jadi kalian fokus sama kualitas sama Kemampuan aja, kemampuan. yang penting masalah nego ini semua Manajer. pokoknya yang lain urusan Jangan manajer. pernah berani tanda tangan sendiri karena nanti ingat kalau misalkan nggak dibayar apa Nanti manajer yang salah, padahal dianya mau main belakang. betul. Kita aja pernah ada masalah kan, gara-gara itu padahal nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi Nggak ada salah masalah. pahaman gara-gara orang itu. Orang itu, Padahal kita emang Ya, baik lupa aja. orang itu Orang juga. itu juga. Kita ada Dia mau nyari masalah. untung dari Eke, mau nyari untung dari elu. Udah Iya. kelar akhirnya. Ya, Wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Oke guys, jangan lupa sampai like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Apalagi terutama kalian pengen terjun ke dunia entertainment, ini sangat berguna sekali. Nanti juga kalian pengen kalau pengen lebih tahu lagi kalian bisa komen. Nanti akan aku kasih tahu tentang kritiknya ataupun kalian pengen bintang tamu siapa yang aku wawancara, nanti akan aku coba hubungin ya. Dan nanti aku akan satu waktu berapa puluh episode aku yang akan menggantikan Anya yang akan aku wawancarain ya. Aduh kayak deg-degan ya Anya guys. yang akan aku wawancara, aku akan kupas tuntas pokoknya seorang Anya dalam tunggu saja. Oke guys, bye bye. Dadah. Ingat take and give ya guys.